Prihatin dengan kondisi anak-anak di sekitar rumahnya yang hanya memiliki hobi mencari cacing. Ya, ini adalah Lia Ayu Susilowati mendirikan Sanggar Budaya Saelia sebagai wadah untuk memberikan pelatihan kerajinan kepada anak-anak. Ini dia sosok minggu ini. Ketika saya tinggal di sini, saya lihat anak-anak di sini, terutama di lingkungan saya, mereka masih membutuhkan ilmu yang lebih gitu. Mereka biasanya hanya mencari cacing, untuk jajan aja mereka mencari cacing gitu di belakang, di sekitar rumah saya. Jadi hanya untuk jajan mendapatkan uang Rp2.000, mereka mencari cacing, satu ember penuh 16.000, dibagi 8 orang anak, hanya sebesar Rp2.000. Jadi saya pikir ini sebenarnya mereka ini punya potensi gitu. Mereka punya potensi dan ini sayang banget kalau mereka harus bekerja seperti ini gitu di luar aktivitas sekolah mereka. Memetik dedaunan menjadi rutinitas Lia Ayu Susilowati saat akan membuat suatu kerajinan. Ya, tinggal di dekat kawasan industri, menginspirasi Lia untuk memanfaatkan limbah dari lingkungan sekitar. Lia tak sendiri. Ia juga mengajak anak-anak yang tinggal di lingkungan rumahnya untuk mencari bahan alami untuk dijadikan kerajinan bernilai ekonomis. Saya ajak dulu anak-anak di lingkungan ini untuk mereka mengenal apa sih seni dan budaya kita, terutama untuk kearifan lokalnya gitu kan. Lalu juga ini bisa loh dikerjakan tanpa modal dengan kalian memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kalian gitu, terutama karena kita di kawasan pabrik ya, karena kota Tangerang itu kota 1000 industri, di mana-mana limbah, lalu juga banyak sampah dan segala macam gitu. Mereka juga biasa mencari cacing di dalam sampah, jadi saya bilang ini sampah ini duit loh, kalau misalnya kalian mau berpikir sedikit kreatif. Di Sanggar Budaya Saelia inilah Lia memberikan edukasi bagaimana memanfaatkan limbah serat alam dan berbagai keterampilan. Memang Sanggar Budaya Saelia ini memang saya gratiskan untuk anak-anak dari kalangan keluarga prasejahtera. Jadi anak-anak yang kurang mampu, mereka ingin mendapatkan ilmu, mereka ingin berprestasi, itu saya berikan wadah secara gratis. Nah, tapi di lain sisi juga saya punya bisnis lain gitu. Jadi itu bisa mengimbangi gitu. Kalau misalnya kita menggunakan pewarna-pewarna alam, limbah-limbahnya itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai pupuk. Tapi kalau kita menggunakan pewarna sintetis, imbasnya itu akan berakibat lagi ke alam, dari alam juga akan imbas lagi ke kita gitu. Jadi itu mengapa sebabnya saya menggunakan pewarna alam, serat-serat alam. Nah, saya mengajarkan kepada anak-anak generasi muda sekarang ini, selain kalian cinta dengan budaya, seni dan budaya, kalian juga harus mencintai lingkungan, seperti itu. Mereka di sini mempelajari sekitar 72 jenis kerajinan yang berasal dari Banten dan sudah ada sekitar 500 produk ya. Nah, di sini juga mereka belajar modeling, juga public speaking, lalu juga mereka belajar membatik dan sebagainya. Lalu juga di sini juga mereka diikutkan event-event kebudayaan seperti itu. Jadi mereka juga ada pengalaman yang luas gitu. Nah, lalu juga mereka mendapatkan ilmu-ilmu tambahan di sini untuk mereka bisa aplikasikan. Lalu juga tugas-tugas di sekolah yang harus membeli bahan-bahan praktek dan sebagainya itu bisa terbantu di sini. Jadi mereka biasanya mengerjakan sama-sama di sini dengan bahan-bahan yang sudah disediakan di sini secara gratis seperti itu. Sejak 2020 berdiri, hingga saat ini sudah ada 70 anak yang mengikuti kegiatan di Sanggar Budaya Saelia. Aku di sini mendapatkan kayak tadinya aku yang nggak bisa membatik, sekarang aku bisa membatik. Terus juga yang tadinya saya nggak bisa kayak ngegambar, terus aku bisa menggambar. Pokoknya kayak bau-bauan seni saya nggak bisa kalau pas di waktu sekolah pas SD gitu-gitu. Aku lemah di situ, tapi sekarang aku bisa.
Berkat tangan dinginnya, sudah puluhan anak didik Lia yang berhasil menunjukkan kemampuannya di bidang seni dan budaya, bahkan beberapa di antaranya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya. Menurut aku Kak Lia itu orangnya baik, terus selalu mensupport anak-anak di sanggar untuk berprestasi, untuk mewujudkan bakat-bakat mereka sampai hebat seperti beliau. Yang sangat luar biasa. Aduh, aku bisa ikut ajang-ajang kompetisi sih Kak, terus bertemu teman baru, pengalaman baru, sampai duta-duta provinsi. Tak hanya aktif di Sanggar Budaya Sailia, Lia Ayu kerap diundang menjadi pembicara di daerah-daerah di Indonesia. Lia Ayu berharap kedepannya generasi muda dapat mencintai seni dan budaya serta memanfaatkan bahan alam di lingkungan sekitar. Saya harap terutama untuk generasi muda sekarang ini ya, cintailah seni budaya dan juga lestarikan budaya di sekitar kalian, dan juga ketika kalian ingin membuka suatu peluang usaha, itu jadikanlah hal-hal yang di sekitar kalian ini sebagai peluang. Jadi dengan sedikit kreativitas, dengan kemauan yang kuat, kalian bisa loh memanfaatkan apa yang ada di sekitar kalian ini menjadi peluang, bahkan menjadi uang dan menjadi bisnis untuk keberlanjutan anak-anak, pemuda, bahkan masyarakat di sekitar, seperti itu.